Baik, saya mungkin bisa memulai dari sejarah atau kemudian kronologis terjadinya interpelasi. Berawal pada pertama itu adalah kejadian di 2019 akhir, jadi di PHK. Pada waktu di PHK di Kabupaten Pamekasan, di perubahan anggaran kabupaten itu, kita disodori oleh eksekutif itu berkaitan dengan akan memberikan bantuan keuangan kepada desa. Nah, bantuan keuangan itu maksudnya uang itu ditransfer ke rekening desa. Tujuannya katanya adalah untuk membeli mobil. Kita sudah disepakati pada waktu itu bahwasanya ada bantuan keuangan ke desa sebesar 200 juta per desa. Sahabat dan kemudian kawan-kawan yang saya banggakan, pada waktu itu sudah jelas. Kita sepakat rapat pada waktu itu pada malam hari hingga agak malam karena kita masih adu argumentasi berkaitan dengan penting tidaknya kita menganggarkan 200 juta per desa itu untuk membeli mobil. Kita pernah mengarahkan kepada eksekutif agar, karena pada waktu itu musimnya kemarau, bagaimana kalau kemudian yang diadakan terlebih dahulu itu programnya bupati itu adalah memberikan mobil tangki untuk mengangkut air bersih. Tapi kemudian eksekutif masih bersekukuh bahwasanya ini sangat penting karena ini masuk pada visi misinya bupati yang tertuang dalam RPJMD. Setahu saya di RPJMD itu memang ada satu desa satu mobil dan sebagainya. Lalu kita sepakati, setelah itu pada 2019 tutup tahun itu kita cross check, belum ada satu desa pun yang kemudian menerima uang tersebut. Baru menerima transfer dana dari kabupaten itu atau yang disebut BKK. Namun di banner ada bahwasanya desa akan menerima bantuan keuangan dari kabupaten sebesar 200 juta. Bahkan di APBDes 2020 itu juga dicantumkan. Saya punya semua bukti-buktinya, kita punya bahwasanya di banner di APBDes itu ada pendapatan desa yang kemudian bersumber dari BKK sebesar 200 juta per desa pada tahun 2020. Lah, kita ini beberapa kali pertanyakan kenapa kok mobil desa belum juga dibeli oleh kepala desa. Apa alasannya? Seharusnya menurut hemat kami, karena ini belanja transfer, maka seharusnya uang ini sudah masuk ke desa dan menjadi dana desa, menjadi pendapatan di APBDes. Lalu pada beberapa waktu kemudian, entah bagaimana ceritanya, kemudian ada mobil. Nah, ini yang kemudian viral pertama kali, ada mobil ditaruh di di salah satu gudang di Kabupaten Pamekasan. Pada waktu sidak Komisi 1, saya tidak ikut pada waktu itu, kali yang ikut itu ternyata mobil sudah terbeli semua. Kita bingung, yang beli mobil kok bisa mobil terkumpul dalam satu tempat, kok bisa ini, bagaimana ceritanya? Kita cari, akhirnya di grup DPRD itu, grup internal kami itu rame membahas masalah itu. Satunya bilang ini 2019 kok dibeli 2020. Kemudian ini sudah rame di grup, kita cek di APBD, kita cek di RKA masing-masing dinas, ini tidak menemukan pengadaan mobil sehat ini. Artinya pada 2020 pun pada waktu itu masih bentuknya adalah BKK, bantuan keuangan kabupaten kepada desa. Lah kita cek kemudian di APBD 2020.
Ketika dicek di APBD 2020 ternyata pengadaan langsung atau pengadaan barang itu tercantum pada Dinas DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada APBD 2020 kita cek lagi, loh kapan kita bahas ini? Pengadaan langsung ini, pengadaan barang ini, kapan kita bahas? Karena kebetulan saya di Komisi 1 yang mitranya adalah DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketika kita cek di RKA ternyata tidak ada. Di DPMD tidak pernah mengajukan ke kami bahwasanya akan ada pengadaan mobil sehat sebesar 35,6 miliar dan karoseri sebesar 1,9 miliar. Kita cek lebih dalam lagi, kita lihat di KUA PPAS 2020, tidak ada. Nah, maka dari itu kemudian rame di grup lagi. Ini tidak ada, gimana ini caranya kita mengetahui? Saya kemudian menyampaikan kepada teman-teman, kalau teman-teman DPRD pengen tahu apa yang terjadi dalam persoalan ini, maka sebaiknya DPRD menanyakan langsung kepada Bupati. Bagaimana caranya? Loh, kalau cuma mau menanyakan langsung kepada Bupati, kita ada hak langsung kepada Bupati, ada hak. Apa haknya? Hak interpelasi, hak bertanya. Jadi kita itu punya 3 hak yang diatur oleh tatib kita, kemudian DPP juga diatur, di tatib kita juga diatur berkaitan dengan 3 hak itu. Yang pertama adalah hak hak angket, yang kedua adalah hak interpelasi, yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Jadi salah satu dari 3 hak yang kita pakai itu adalah yang tengah-tengah, yang interpelasi. Karena kita menganggap bahwasanya ini masih belum jelas apa maksudnya kok ada seperti ini. Nah, itu sementara yang mendasari kita menanyakan menggunakan hak interpelasi. Selain kemudian masih ada banyak lagi hal-hal yang perlu kita perbincangkan, perlu kita bahas. Contohnya, salah satu contoh berkaitan dengan call care atau call center, ya kan? Kemudian berkaitan dengan SPBE-nya, sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, kemudian dengan sistem SPGDT, sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Karena kesemuanya ini sebetulnya sudah diatur oleh Permenkes 2016. Jadi kita sudah tahu bahwasanya ini gimana, dan ternyata para sahabat, para kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, di Permenkes itu sistem SPGDT itu, sistem pelayanan terpadu, sistem pelayanan gawat darurat terpadu yang kemudian memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut berkenaan dengan sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Itu urusannya pemerintah daerah, terserah. Tapi Permenkes itu hanya mengatur masalah kesehatan. Tapi di Permenkes tersebut yang kemudian dimasukkan pada lembaran negara, itu kemudian memberikan keleluasaan, terserah pemerintah daerah bergantung kebutuhannya. Jadi sistem call center itu adalah bagian dari SPGDT atau call care. Yang ada di mobil sehat itu kan ada call care, nomor itu. Nomor itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari SPGDT, sistem pelayanan gawat darurat terpadu namanya. Nah, itu ada permen itu 2016 keluarnya. Jadi bohong kalau bupati mengatakan ini kreativitas bupati. Ini sudah lama. Bahkan di Permenkes itu sudah lama, ngatur seperti itu sudah lama, bahwasanya kalau ada orang sakit dijemput oleh puskesmas sudah lama. 2016 kok. SPBE contohnya, sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, itu sudah 2018 kita. Dan banyak daerah yang sudah punya perdanya SPBDE, hanya Pamekasan belum punya. Pamekasan itu adanya di Pamekasan itu Perbub tentang e-government, Perbub 18 tahun 2018 pada masanya Ustadz Halil Asari. Dan itu tidak mengatur secara rinci bagaimana tata laksananya, tidak mengatur itu.
Tapi kemudian sudah lonceng lorong, apa, ini dan sebagainya. Kelopai di ini ya. Maaf, bukan saya yang kata kali ya. Jadi ini maksud saya, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan agar bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh kita ini betul-betul berjalan, tidak sia-sia. Mobil itu tidak sia-sia. Kalau kemudian pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati mengatakan bahwasanya mobil ini murni adalah hibah kepada pemerintah desa seumpamanya, tidak ada hubungannya dengan call center, tidak ada hubungannya dengan SPGDT, tidak ada persoalan bagi kita. Tapi ketika kemudian dihubungkan dengan SPGDT, sistem pelayanan gawat darurat terpadu, maka jelas ada aturannya, yaitu Permenkes. Aturannya di dalam Permenkes itu jelas bahwasanya mobil yang harus digunakan adalah mobil ambulan gawat darurat. Di mana mobil ambulan gawat darurat itu standarisasinya diatur oleh undang-undang, kawan. Itu mobil AVV itu buat apa? Nanti kalau dia bawa orang tabrakan seumpamanya, mohon maaf, kecelakaan orang di jalan dibawa pakai mobil itu, tidak ada peralatan di dalamnya, tidak ada oksigen, tidak ada pemicu jantung dan sebagainya. Nanti sampai ke rumah sakit orangnya mati. Jadi ada standarisasi khusus untuk melakukan atau kemudian untuk digunakan sebagai menjemput orang sakit, itu standarnya standar khusus. Sapunya itu standarnya semuanya. Mulai dari ambulan berjalan, ambulan lapangan, ambulan gawat darurat, ambulan kematian, ambulan udara, itu lengkap standarisasinya, undang-undang kita yang ngatur. Makanya kemudian di Permenkes itu dikatakan bahwasanya di salah satu pasal, saya tidak hafal pasal berapa itu, tapi ada 3 item di sana bahwasanya sistem transportasinya itu diatur di sana. Bahwasanya SPGDT itu transportasinya memakai 1, sistem transportasi ambulan. Kemudian di pasal 3-nya, di ayat 3-nya itu jelas bahwasanya standarisasi ambulan yang dipakai dalam sistem SPGDT jelas harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan. Standarisasinya itu masuk enggak? Enggak masuk. Jelas enggak masuk. Jadi kalau kemudian ini pakai SPGDT, dimasukkan kepada SPGDT sistem pelayanan gawat darurat terpadu, ini nanti mobil ini bergunanya di mana? Makanya yang saya katakan bahwasanya kita beli barang sebelum rumahnya ada. Ibaratkan begini, kita mau bangun rumah, rumahnya belum tahu bentuknya berapa, ukurannya seperti apa, tapi yang dibeli terlebih dahulu adalah TV-nya. Ini yang beli terlebih dahulu. Makanya ini kita perlu perjelas kepada pemerintah daerah apa maksud dari semua ini. Mohon maaf, sangat banyak sekali sebelum itu. Kalau diulas berdasarkan aturan, kebijakan itu kita lihat bahwasanya kebijakan itu masih setengah-setengah. Jelas. Khawatirnya kita, saya secara pribadi bahwasanya ini bupati bermimpi setinggi langit, tapi yang dilakukan masih sangat di bawah sekali. Sebetulnya visi misi pemerintah Kabupaten Pamekasan itu, sahabat, visi misi pemerintah Kabupaten Pamekasan, kawan-kawan, berkaitan dengan ini semua ini sudah sangat bagus. Saya akui itu bagus, 1 desa 1 mobil, sudah bagus itu. Sistemnya pakai seperti ini, SPGDT sekarang sudah ada. Saya lihat kemarin ada ya di uploadan salah satu teman Facebook itu, dia jaga di depan SPGDT. Ya, jaga di depan, ada ruangannya SPGDT ini. Berarti ini sistemnya itu harus dibentuk. Cara membentuk sistem ini harus dikeluarkan Perbub. Perbub nanti itu adalah melaksanakan dari amanah Perda. Ini Perdanya belum ada, Perbubnya belum ada. Ada enggak, Pak, Perbubnya itu? Belum ada. Perbubnya belum ada. Lalu bagaimana caranya Bupati kemudian membuka itu? Caranya Bupati kemudian melaksanakan SPGDT itu sementara Perbubnya tidak ada, Perdanya tidak ada. Saya tanya tadi, kebetulan kemarin saya kajian ilmiah
di Surabaya sama teman-teman dosen UTM, kemudian dari Kabak Hukum Pemprov, saya tanya, Pak, yang punya SPBE itu daerah mana saja? Masih sedikit Mas kalau Jawa Timur. Kita belum punya. Pamekasan itu tidak punya perda tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, belum. Seharusnya dulu itu Bupati langsung kemudian menyiapkan terlebih dahulu, setelah visi misinya itu selesai, masuk RPJMD, disiapkan dulu dong perdanya, disiapkan dulu dong perdubnya, baru kemudian ini jalan. Makanya saya katakan materi yang saya sampaikan itu adalah materi general, tidak dalam seperti yang saya sampaikan malam ini, kan? Ini general, hanya persoalan bagaimana kemudian pergeseran anggaran. Ini kan ada masalah lagi di pergeseran anggaran. Tentu kita tahu PP atau peraturan pemerintah nomor 11 kalau tidak salah 2019 itu mengatakan bahwasanya pergeseran anggaran itu boleh dilakukan melalui perkada, peraturan kepala daerah. Boleh. Contohnya seperti ini, boleh melakukan perkada, dilakukan melalui perkada, tapi PP tersebut hanya membatasi pada nomenklatur tertentu dalam anggaran berkenan. Maksudnya bagaimana yang dimaksud itu? Yang dimaksud itu dalam satu kegiatan itu hanya merubah item belanjanya di dalam itu boleh dilakukan melalui perkada. Kalau kemudian menggeser anggaran dari Kasda ke DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu jelas itu harus merubah perda tentang APBD. Merubah perda tentang APBD harus persetujuan DPRD. Karena relokasi anggaran, bupati hanya diberikan kewenangan untuk merelokasi anggaran hanya dalam masalah pandemik. Selain dari masalah pandemik, tidak bisa bupati itu sewenang-wenang merelokasi anggaran semaunya sendiri. Tidak bisa. Harus persetujuan DPR. Apalagi dananya sampai 35,6 miliar. Kemudian ada karoseri 1,9 miliar. Artinya keseluruhan itu 37,5 miliar. Kita sudah jelas kok dari awal, tidak pernah kita main-main. Makanya saya katakan bahwasanya pemerintah dalam hal ini, dalam kasus ini, dalam persoalan ini main kucing-kucingan dengan kita. Bahkan rame 2019 itu Bupati Wabub mengatakan bahwasanya nanti desa terima 200 juta, patah keseluruhan. Di media rame. Terima uangnya bukan terima mobilnya, rame itu. Karena kesepakatannya betul seperti itu. Tapi ternyata sahabat dan kawan-kawanku sekalian, ternyata uang itu ditarik. Makanya ada pemahaman yang berbeda antara di kabupaten dengan di desa. Di desa itu mengatakan bahwasanya kepala desa itu mengatakan bahwasanya ini dibeli dari APBDes. Mau cari beri bupati cari kok dibeli dari APBDes. Mana ya? Apa cari rentang APBDes saben 2,2 miliar. Pas gara-gara potong mobil remas jadi 2 miliar. Itu kata orang-orang desa, kata-kata kepala desa, karena 2 miliar berarti mobil rem motong tangan di. Kok bisa begitu? Karena teknisnya memang seperti itu. Kenapa? Dulu kita itu masukkan sebagai belanja transfer BK ke desa. Tentu itu sudah masuk di desa sebagai pendapatan. Yang awalnya dana desa itu hanya 2 miliar, bertambah karena ada BKK dari kabupaten 2,2 miliar jadinya. Pada pelaksanaannya ternyata mobilnya diambil oleh kabupaten. Uang itu tidak ditransfer, langsung diberi mobil. Tentu mengurangi yang ada di desa itu. Yang asalnya 2,2 karena uang itu tidak masuk dan diberikan mobilnya menjadi 2 miliar. Jadi kepala desa mengatakan bahwa saya beli sendiri ini. Nah, ini persoalan utama. Tapi kemudian ini hanya general kalau yang ini. Banyak lagi persoalan-persoalan yang kita temukan selain dari itu. Tapi kemudian perlu diketahui bahwasanya interpelasi itu hanya hak untuk bertanya. Lah, nanti apa kalau sudah bertanya, sudah selesai pertanyaannya dan menemukan pelanggaran hukum? Ada hak kita lagi. Apa itu? Angket. Kemudian setelah angket bagaimana? Ada hak kita lagi, hak menyatakan pendapat. Selesai. Ini adalah demi hanya kita di DPR itu hanya menyelenggarakan
fungsi pengawasan kita terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini dikomandani oleh saudara Bupati. Murni hanya begitu. Jadi sekarang ditanyakan bagaimana interpelasi akan membuat akan membuat hubungan pemerintah daerah dengan DPRD renggang. Saya rasa tidak, kalau kita sadar-sadar saja bahwasanya wajar dong kalau DPRD bertanya terhadap hal-hal yang kemudian belum jelas, terhadap hal-hal yang kemudian dianggap kebijakan-kebijakan yang strategis. Kebijakan yang strategis ini loh, karena masuk di RPJMD dan kebijakannya sangat strategis. Kebijakan Bupati ini, satu mobil satu desa, yang ditangani adalah masalah kesehatan, tapi anggarannya ada di DPMD. Harusnya itu dinas kesehatan yang jalan itu, karena koordinatnya atau kemudian sentral komunikasinya nanti itu pasti di rumah sakit umum. Persoalan mau ditempatkan kantornya, ditempatkan di tempat lain, itu tidak tahu saya. Tapi yang jelas para sahabat dan kawan-kawanku sekalian, tidak ada persoalan ketika kemudian kita tidak menganggap bahwasanya ini adalah bentur-benturan. Tidak, kita hanya murni mau menanyakan kepada pemerintah, karena kita fungsinya memang adalah, salah satu fungsi kita adalah pengawasan, mengawasi kinerja pemerintah, mengawasi pelaksanaan APBD. Jadi kita mau menanyakan, ini kok bisa seperti ini kok bisa begini. Mohon maaf kawan-kawan dan sahabat-sahabatku sekalian, pernah ada satu orang yang bertanya kepada saya, ini kan pernah dibahas oleh DPR yang lama yang bahas. Saya sendiri tidak pernah membahas, hanya pada PAK akhir itu saya disodori persoalan itu. Saya tanya, ketika saya tanya dengan teman-teman yang baru-baru itu bertanya kepada ketua pada waktu itu menanyakan persoalan ini, bahwasanya ini sudah dibahas di pembahasan KUA PPAS 2019 dan sudah disepakati. Akhirnya kita kita mengatakan oke, tidak ada persoalan. Tapi pelaksanaannya tidak begitu. Yang kedua, para sahabat, ada yang mengatakan bahwasanya ini cacat hukum dan sebagainya. Ini perlu disampaikan di sini. Saya rasa begini, cacat hukum atau tidak itu tidak berhak seseorang mengatakan, memvonis sesuatu itu cacat hukum, tidak berhak. Apalagi itu bukan lembaga pengadilan. Yang berhak mengatakan bahwasanya cacat hukum atau tidak itu adalah lembaga pengadilan. Mau seperti apapun prosesnya di dalam, ini sudah menjadi keputusan DPRD. Kalau keputusan DPRD itu dirasa kurang memuaskan dan dianggap cacat hukum oleh salah satu orang, maka tentu ini harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Keputusan DPR harus diuji di pengadilan, PT UN. Sarananya sudah jelas, sudah lengkap. Bisa enggak? Tanya Pak Sabto. Saya rasa bisa, karena ini keputusan lembaga. Ya, kalau di PT UN kan bisa. Jadi persoalan cacat hukum atau tidak itu tidak bisa kemudian seseorang mengatakan, memvonis bahwasanya keputusan DPRD cacat hukum. Keputusan DPRD melalui paripurna itu adalah keputusan tertinggi di DPR. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Keputusan di DPRD itu tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada keputusan paripurna. Tidak ada. Kalau di daerah itu keputusan tertinggi DPR ya DPRD. Jadi bagi saya tidak ada keputusan DPR yang cacat hukum. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ini cacat hukum, diuji dong. Apakah betul cacat hukum? Jangan kemudian keluar-keluar. Diuji. Cara mengujinya bagaimana? Bawalah ke PT UN. Sampaikan bahwasanya ini ada begini. Kita adu argumen di sana, karena begini sahabat. Paripurna itu adalah forum argumentatif, forum argumentasi. Memang paripurna itu diatur oleh undang-undang, tapi di dalam isinya itu argumentasi. Jadi siapa yang lebih mantap dalam berargumentasi, itu yang lebih diterima. Itu loh. Siapa yang lebih bagus argumentasinya, siapa yang lebih bisa merasionalkan kepada teman-teman, dia yang lebih didukung oleh teman-teman yang lain. Kalau kemudian ada yang tidak sepakat dengan ini, berarti ada yang kemudian mengatakan bahwasanya ini cacat hukum dan sebagainya, mungkin dia yang
yang mengatakan seperti itu, dia yang kemudian tidak sepakat dengan interpelasi ini, ingin menggagalkan interpelasi kemudian gagal. Dia ingin menggagalkan tapi gagal, kayak begitu loh. Nah, setelah gagal itu kemudian mencari alasan. Apa alasannya? Ya mengatakan bahwasanya interpelasi cacat hukum dan sebagainya. Kemungkinan begitu. Jadi begitu sahabat dan kawan-kawanku sekalian. Jadi mungkin secara hukum bisa diulas oleh Pak Sabto, secara politik mungkin bisa diulas oleh pengamat politik Bupati Trotoar. Bupati Trotoar ya. Secara politik mungkin bisa diulas, tapi yang jelas kemarin juga ada yang tanya kepada kita, apakah interpelasi ini berhubungan dengan politik 2018? Tidak ada hubungannya sama sekali. Saya sampaikan bahwasanya pada 2019 partai-partai yang mendukung pemerintah atau mendukung berbaur justru terlibat dalam interpelasi. Contoh, partainya beliau Gerindra, ini pendukungnya berbaur dulu, tapi ikut di interpelasi. PKS, partai pendukung berbaur, tapi mendukung interpelasi. PAN, partai pendukung juga, tapi ikut interpelasi. Bahkan ada salah satu partai yang tidak mendukung berbaur dulu, tidak ikut interpelasi, bahkan menolak. Demokrat contohnya. Iya kan? Maaf Kak Herman ya. Boleh nggak beda fakta nih Kak? Demokrat contohnya, itu pendukungnya Khalifah dulu, tapi dia justru menolak interpelasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik 2018 yang lalu, tidak. Ini murni karena mungkin begini. Yang sekarang ini determinasi DPRD itu sangat tinggi. Kenapa? Karena yang ada DPRD itu kaum-kaum muda yang banyak dan mantan-mantan aktivis semua. Jadi determinasinya tinggi, idealisnya masih 60% lah, mungkin begitu. Jadi masih belum bisa bekerja sama dalam hal-hal yang kurang baik, gitu kira-kira. Terima kasih, mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk sementara. Selanjutnya saya kembalikan kepada